budaya dengan NPM 2202060052. Perkenalkan, saya Ulfa Azima dengan NPM 2202060032. Dan saya Paulina Vini Alfiani Tataka dengan NPM 2202060028. Sistem pencarian di Minangkabau. Jenis-jenis mata pencarian di Minangkabau. Yang pertama yaitu berdagang. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pertambahan sumber daya alam yang ada dalam bercocok tanam menyebabkan suku Minang beralih profesi menjadi pedagang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pedagang Minangkabau merujuk pada profesi sekelompok masyarakat yang berasal dari ranah Minang. Di samping profesi dokter, guru, dan ulama, menjadi pedagang merupakan mata pencarian bagi sebagian besar masyarakat di Minangkabau. Yang kedua yaitu bertani dan berkebun. Mata pencarian masyarakat Minangkabau sebagian besar sebagai petani. Bagi yang tinggal di pinggir laut mungkin akan menjadi nelayan. Pencarian utamanya menangkap ikan. Karena memang faktor alam di Indonesia yang mendukung dalam kegiatan bercocok tanam, maka sebagian besar mata pencarian penduduk Indonesia yaitu bertani dan berkebun. Salah satunya yaitu suku Minang. Dua, jenis dan pola mata pencarian orang Minangkabau di daerah asal, yang seperti contohnya nelayan di pesisir selatan. Banyak masyarakat pantai yang bekerja sebagai nelayan sebab mereka menguntungkan hidupnya pada sumber daya laut. Nelayan bekerja dengan memanen hasil laut, mereka akan pergi ke laut untuk menangkap hasil ikan. Dan nelayan juga pergi ke laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. 2. Songket dari Silungkang. Secara keseluruhan, pembuatan songket dari Silungkang merupakan hasil perpaduan antara ketersediaan bahan baku yang berkualitas, keahlian pengrajin, nilai budaya yang tinggi, dan nilai ekonomi yang menjanjikan. Orang Minangkabau membuat songket dari Silungkang karena alasan sejarah, tradisi, kualitas, keindahan, dan ekonomi. Songket Silungkang merupakan simbol praktis kekayaan dan warisan budaya Minangkabau yang tak ternilai harganya. Selain itu, pembuatan songket Silungkang menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang dan membantu meningkatkan perekonomian daerah. Yang ketiga, bertani di lahan panjang. Bertani merupakan bagian penting dari kehidupan orang Minangkabau. Bertani bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga merupakan bagian dari budaya, filosofi hidup, dan ekonomi mereka. Bertani juga merupakan salah satu cara mereka untuk melestarikan kearifan lokal dan lingkungan. Baiklah, selanjutnya kerajinan Sulaman Kapalo Paniti Khas Pariaman merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Kerajinan ini memiliki banyak manfaat baik dari segi ekonomi, budaya maupun pariwisata. Upaya pelestarian perlu dilakukan agar kerajinan Sulaman Kapalo Paniti ini tetap lestari dan tidak punah. Baiklah, selanjutnya sawah di tanah datar. Sawah di tanah datar terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Sawah-sawah ini terletak di dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan dan bukit-bukit. Pemandangannya yang sangat indah, terutama saat padi mulai menguning dan siap untuk dipanen. Selain keindahan alamnya, sawah di tanah datar juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Sawah-sawah ini merupakan bagian dari sistem pertanian tradisional masyarakat di Minangkabau. Sistem pertanian ini telah diwariskan turun-temurun dan masih dilestarikan hingga saat ini. Sawah di tanah datar juga merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Padi yang dihasilkan dari sawah ini dijual untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga untuk dijual ke daerah lain. Artinya lagi metik cabenya. Yang tiga ini bantu kerja ya? Apa kerja ya, Bu? Teman-teman, ini hasil panen dari pagi tadi, dari jam 7:30 tadi Wan melewat. Jam 7-an. Ini baru 1 jam sudah segini. Dari mana, Bu? Lain dia panjang kok. Oh, kalau ladang Ibu seorang enggak? Enggak, Karajo. Hasilnya lumayan Pak ya. Lumayan.
Kalau saat ini gimana Pak? Ikannya banyak atau gimana Pak? Agak kurang lah sekarang ya. Suka dukanya sekarang, sukanya dulu Pak jadi nelayan ini apa nih? Sukanya mah apa yang salah gula. Iya, setiap hari makan ikan apa ya? Oke. Sulaman Kapalo Peniti yang disebut-sebut sebagai salah satu primadona sulaman yang ada di Sumatera Barat dan merupakan sebuah karya tangan kaum ibu di desa Nareh, Satu Kota, Pariaman. 1 abad lebih secara turun-temurun, ibu-ibu di desa ini mengandalkan hasil karya sulaman Kapalo Peniti sebagai penambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kelihayan dalam menyulam serta hasil dari sulaman Kapalo Peniti ibu-ibu di desa Nareh ini tidak diragukan lagi. Hasil karya mereka memiliki kesan yang estetik dengan berbagai motif dan perpaduan warna sehingga sangat dikagumi masyarakat lainnya. Nama Yusran Taufik. Terus ditugas sebagai pemilik. Oh ya, milik songket, tenun songket. Oh, kok lah para alamnya ada bang usaha sebesar. Dari awak. Kok dari nenek bang atau apa? Oh, kalau kami mungkin ke 10 tahun bang. Ti bang beraja songket itu dari mana dulu mampu ngendong bang? Dari rumah. Orang rumah bang. Iya. It's gonna be you, it's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear. Pencarian masyarakat Minangkabau di tanah rantau sangat beragam, termasuk perdagangan, industri, dan profesi profesional. Contoh atau jenis dan pola mata pencarian tersebut adalah perdagangan. Banyak orang Minangkabau terlibat dalam perdagangan baik sebagai pedagang besar maupun pedagang kecil. Mereka bisa berdagang barang-barang tradisional seperti kain songket atau makanan khas Minangkabau seperti rendang. Nama jualnya si Marjuki. Dia sampai kemanakan Pak Wali cucu Pak Haji. Dulu calon bupati nak jadi dirawat Bukit Tinggi 2. Contoh yang kedua adalah pariwisata. Sebagian besar wilayah Minangkabau memiliki potensi pariwisata yang besar. Banyak orang Minangkabau yang di tanah rantau memilih untuk terlibat dalam industri pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata atau memiliki usaha restoran atau penginapan. Padang atau warung Padang atau restoran Padang adalah suatu bisnis warung makan atau rumah makan atau restoran yang menjual atau menghidangkan berbagai ragam kuliner atau masakan Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Rumah makan ini amat terkenal di Indonesia bahkan dunia dan disukai oleh berbagai kalangan serta bermacam etnis dan bangsa karena masakan atau makanannya yang lezat serta daya adaptasinya yang bisa menyesuaikan diri dengan lidah atau selera masyarakat di mana rumah makan ini berada. Sistem mata pencaharian masyarakat Minangkabau didasarkan pada pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Pertanian, terutama tanaman padi, merupakan sumber utama pendapatan. Sementara perdagangan dan kerajinan seperti pembuatan kain tenun juga berperan penting dalam ekonomi mereka. Masyarakat Minangkabau memiliki pola mata pencarian yang beragam termasuk pertanian, perdagangan, kerajinan, dan juga pekerjaan di sektor publik atau swasta. Di daerah asal, pola ini sering didasarkan pada pertanian terutama padi dan tanaman lainnya, serta kerajinan tradisional seperti tenun dan ukiran kayu. Namun di tanah rantau, pola mata pencarian sering berkembang menjadi lebih beragam, mencakup pekerjaan di sektor industri, jasa, perdagangan, dan juga sektor informal seperti perdagangan keliling atau pekerja migran.